Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, yang dalam pertemuan kuliah kali ini akan membahas kelanjutan dari materi yang pertama kemarin dengan tema bahasan yang masih sama, manusia dan agama. Kali ini ada 3 presenter yang akan mengupas tentang manusia dan agama, yang fokusnya pada kali ini adalah tentang kebutuhan manusia akan agama dan tentang potensi-potensi manusia yang dapat dikembangkan dalam agama. 3 presenter kali ini, yang pertama adalah Agnes Sherly Anissa Fitri, yang kedua Sally Afrida, dan ketiga adalah Dina Marlina, yang akan mempresentasikan sub-sub yang sudah saya sampaikan tadi. Sebelum masuk ke sub, maka ada satu kata mutiara. Renungkanlah bahwa hidup bisa tidak dalam keteraturan, maka agamalah yang akan menuntun kehidupan menjadi lebih baik dan terarah. Mari kita simak bersama presentasi dari 3 presenter kita, Agnes Sherly Anissa Fitri, Sally Afrida, dan Dina Marlina. Selamat menyimak pada paparan materi manusia dan agama di seri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi agama Islam hari ini, kami akan membacakan materi yang berjudul Kebutuhan Manusia Terhadap Agama. Perkenalkan, nama saya Dina Marlina dan teman kelompok saya bernama Sally Afrida dan Agnes Sherly. Poin-poin pada materi kebutuhan manusia terhadap agama pertama adalah potensi agama terhadap manusia, latar belakang perlunya manusia beragama, pengertian kebutuhan manusia terhadap agama, 3 kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk makna manusia, unsur-unsur yang terdapat dalam agama, kebutuhan paling dasar manusia. Baiklah, kita akan ke materi yang pertama, yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan panutan untuk menjalankan kehidupannya masing-masing. Manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang telah mereka miliki. Oleh karena itu, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kebutuhan pokok, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Semua kebutuhan tersebut harus diiringi dengan keyakinan. Manusia dapat mengatur hidupnya dengan adanya keyakinan atau agama yang mereka anut. Oleh sebab itu, agama merupakan salah satu kebutuhan manusia yang juga tidak kalah penting dibandingkan dengan kebutuhan pokok tersebut. Yang kedua, latar belakang perlunya manusia beragama. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Ketiga alasan itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, fitrah manusia.
Dalam konteks hal ini, di antara ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30, bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia. Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Menurut Quraisy Shihab, bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Ketiga, tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama karena manusia dalam kehidupannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Potensi agama terhadap manusia. Jalaluddin mengatakan bahwa ada 4 potensi yang utama yang merupakan fitrah dari Allah kepada manusia. Yang pertama, potensi naluriah, emosional, atau hidayat al-ghariyat. Potensi naluriah ini memiliki beberapa dorongan yang berasal dari dalam diri manusia. Dorongan-dorongan ini merupakan potensi atau fitrah yang diperoleh manusia tanpa melalui proses belajar. Makanya, potensi ini disebut juga potensi instinktif. Dan potensi ini siap pakai sesuai dengan kebutuhan manusia dan kematangan perkembangan. Yang kedua, potensi indrawi, fisikal, atau hidayat al-hisiyat. Potensi fisik ini bisa dijabarkan atas anggota tubuh atau indera-indera yang dimiliki manusia seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Potensi ini difungsikan melalui indera-indera yang sudah siap pakai hidup, telinga, mata, lidah, kulit, otak, dan sistem saraf manusia. Yang ketiga, potensi akal, intelektual, atau hidayat al-aqliyat. Potensi akal atau intelektual hanya diberikan Allah kepada manusia, sehingga potensi inilah yang benar-benar membuat manusia menjadi makhluk. Yang keempat, potensi agama, spiritual, atau hidayat al-diniyat. Selain potensi akal, sejak awal manusia telah dibekali dengan fitrah beragama atau kecenderungan pada agama. Fitrah ini mendorong manusia untuk mengakui dan mengabdi kepada sesuatu yang dianggap memiliki kelebihan dan kekuatan yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Dalam Islam, memandang kebutuhan paling dasar manusia merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalani dan dipenuhi. Di antaranya adalah kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan menjaga agama, seperti berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahkannya, menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya. Yang kedua, kebutuhan menjaga diri. Dalam kondisi darurat, terpaksa dapat memakan makanan apa saja demi bertahan hidup, walaupun yang tersedia hanya sesuatu yang diharapkan pada asalnya. Yang ketiga, kebutuhan akhlak. Yang keempat, menjaga keturunan, seperti anjuran melakukan pernikahan, menjadi saksi dalam pernikahan, wajib memelihara dan memberikan nafkah anak, kewajiban memastikan pendidikan anak, mengharamkan pernikahan dengan perzinaan, melarang talak kecuali terpaksa. Yang kelima, menjaga harta. Agama Islam mewajibkan muslim beramal dan berusaha. Yang selanjutnya itu ada unsur-unsur yang terdapat dalam agama. Yang
Yang pertama, kekuatan gaib, yakni manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat meminta pertolongan. Yang kedua, keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dan kekuatan gaib yang dimaksud. Yang ketiga, ada respon yang bersifat emosional pada manusia. Serta yang keempat, paham adanya yang kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib. Yang selanjutnya ada 4 kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan makna manusia, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, Al-Nas, dan Bani Adam. Yang pertama itu Al-Basar. Kata Al-Basar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surah. Secara etimologi, Al-Basar berarti kulit kepala wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Yang kedua itu ada Al-Insan. Islam sebagai agama Samawi paling belakang muncul juga menawarkan pandangan tentang manusia. Manusia dalam bahasa Arab disebut Al-Nas atau Al-Insan. Kata Al-Insan dalam Al-Quran disebut sebanyak 60 kali. 14 kata Al-Insan berasal dari kata Al-Uns yang berarti jinak, humoris, dan tampak. Yang ketiga itu ada Al-Nas. Kata Al-Nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surah. Kata Al-Nas menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya. Yang selanjutnya ada Bani Adam. Secara etimologi, kata Bani Adam menunjukkan arti pada keturunan Nabi Adam. Itulah diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membacanya dan mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.